Shalom saudara yang diberkati Tuhan, semangat membaca Alkitab hari ini. Selamat datang di program Membaca Alkitab Satu Hari Satu Pasal, sebuah program di mana semua saudara bisa sama-sama membaca Alkitab setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian sampai dengan Kitab Wahyu. Dan ini berlangsung setiap hari saudara, sehingga kita semua bisa sama-sama bertumbuh akan pengenalan kita akan Kristus Yesus. Mari saudara-saudara yang mau bergabung, kami undang hari ini, silahkan bergabung, silahkan membuka Alkitab dan kita sama-sama akan membaca firman Tuhan. Hari ini puji nama Tuhan, kita sudah sampai di Kitab Kejadian pasalnya yang ke-50. Pasal terakhir dalam Kitab Kejadian, saudara. Namun sebelum kita membaca Alkitab bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan siang ini Tuhan sudah memberkati setiap kami. Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah menaungi kami, sudah melindungi kami. Sehingga kami diberikan kesempatan kembali hari ini untuk membaca Alkitab. Kami tahu kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu hari ini untuk menuntun perjalanan kami, untuk menuntun langkah kaki kami. Sebab firman-Mu adalah pelita dan terang-Mu untuk menerangi langkah kami saat kami melangkah dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu siap untuk membaca firman Tuhan, siap untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami hari ini. Kami berdoa Roh Kudus memampukan setiap kami yang penuh dengan kelemahan dan dosa, untuk kami bisa memahami firman Tuhan yang kami baca hari ini. Roh Kudus membuka pikiran kami, hati kami, sehingga benar-benar kami tunduk pada firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami siap mendengar, kami siap membaca firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara kita langsung membuka Alkitab kita semua. Dan hari ini kita akan baca Kejadian 50 ayat 1 hingga yang ke-26. Di sana ada dua perikop saudara. Yang pertama, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Yang kedua, Yusuf meninggal. Dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh.
Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpelah yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Perikop selanjutnya, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Elohim ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Elohim? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Elohim telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Perikop selanjutnya, Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Elohim akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Elohim akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian saudara, hari ini kita telah menyelesaikan kitab Kejadian dari kitab Kejadian 1 sampai dengan kitab Kejadian 50. Dan kita telah mendengar cerita Yusuf yang sangat luar biasa. Saya percaya firman Tuhan yang kita baca hari ini tidak akan lalu dengan begitu saja, tetapi itu akan mendapat tempat di hati kita, menjadi berkat, dan membuat iman kita bertumbuh semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Jangan lupa besok kita akan kembali bertemu, dan besok hari kabar baik kita akan memasuki kitab baru, yaitu kitab Keluaran pasalnya yang ke-1. Mari saudara-saudara, hari-hari ini kita semakin giat, semakin taat setia untuk membaca firman Tuhan. Baiklah saudara, terima kasih banyak juga untuk semua saudara-saudara yang sudah subscribe,
like, komen, dan share video-video dari Elkana Ministry. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Biarlah hari ini setelah mendengar firman dan membaca firman, langkah kita akan semakin kuat. Langkah kita akan semakin bersemangat karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar yang akan senantiasa menyertai kita. Sampai besok saudara, doa kami menyertai saudara, kasih Tuhan melindungi, memberkati saudara. Immanuel. Amin.